Kali ini pantasnya aja akan membahas kenapa Ijat susah baca dan mengapa Ijat sering pingsan ya. E-A-Y-E-M yam ayam. E-A-Y-E-M yam ayam. Bagus. Oke, langsung aja ya. Jadi inilah kenapa dan mengapa Ijat susah membaca. Yang pertama itu sudah bisa kalian ketahui mungkin ya. Namanya juga anak TK, jadi wajarlah ya agak susah baca dan berbicara gitu. Jadi di tahap TK ini anak itu diajarkan membaca, mengenali huruf, menulis, dan lain-lain. Kurang lebih gitu. Kemudian, gue dapat info dari website alodokter.com. Nah, jadi kejadian Ijat ini kurang lebih sama ya kayak ini. Jadi namanya ini disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Disleksia tergolong gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa dan dapat dijumpai pada anak-anak ataupun orang dewasa. Meskipun individu dengan disleksia kesulitan dalam belajar, penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Jadi bisa dipastikan ya, Ijat itu tetap cerdas anaknya, hanya mengalami disleksia seperti yang gue jelaskan tadi itu. Nah, dilansir lagi dari website alodokter.com, disleksia ini tergolong penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi, disleksia ini dapat ditangani melalui sejak usia dini. Terbukti efektif meningkatkan kemampuan penderita dalam membaca. Salah satu metode atau beberapa metode yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan baca tulis penderita disleksia adalah fonik. Fonik berfokus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memproses suara seperti mengenali bunyi kata yang terdengar mirip seperti pasar dan pagar, gitu ya. Mengeja dan menulis mulai dari kata sederhana hingga kalimat yang rumit. Memahami huruf dan susunan huruf yang membentuk bunyi tersebut. Membaca kalimat dengan tepat serta memahami makna yang dibaca dan menyusun kalimat dan memahami kosakata baru. Oke, masih banyak lagi ya. Bisa kalian cari aja nih di Alodokternya atau di Google gitu. Jadi, apa yang dilakukan Cikgu Jasmine itu benar ya, memberi pembelajaran khusus atau kelas khusus yang kata belajar membaca dan mengeja kayak E-Y-E-M yam ayam, ya kayak gitu. Dan juga setelah mendapat kelas khusus, Ijat ini jadi berani gitu, jadi be brave atau PD-nya tinggi. Kan dia tuh tampil tuh sebagai narator atau dalang ya di pentas seni yang kata pengembala biri-biri dan serigala. Oke, kurang lebih gitu deh ya kemungkinan yang terjadi sama Ijat jadi disleksia. Bagi kalian yang tahu itu kenapa ataupun gimana, bisa kalian komen di bawah aja. Ya gitu deh. Racun? Oke, kalau yang kedua ini udah sering banget kalian lihat ya. Bahkan udah hafal siapa lagi murid Tadika Mesra yang suka pingsan kalau bukan Ijat. Nah iya, Ijat ini kelihatan pingsan kalau dia ini benar dengar-dengar hal yang kata ngagetin, seram, dan juga wow gitu ya. Oke, sebenarnya kalian ini ngerti gak ya pengertian pingsan tuh apa dulu? Jadi menurut website Alodokter lagi, pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba. Orang yang pingsan bisa kembali sadar penuh setelahnya. Kondisi ini bisa diawali dengan rasa pusing, mual, dan penglihatan kabur. Selanjutnya kehilangan kesadaran hingga terjatuh. Sama tuh kayak Ijat ya. Secara medis, pingsan disebut sinkop. Kondisi ini biasanya berlangsung selama beberapa detik atau beberapa menit. Pingsan disebabkan oleh melambatnya aliran darah ke otak secara mendadak, sehingga otak tidak mendapat suplai oksigen yang cukup. Jadi, tidak disebabkan oleh masalah kesehatan tertentu. Pingsan umumnya tidak berbahaya. Nah gitu deh, pingsannya Ijat itu bisa dibilang gak berbahaya ya. Soalnya mungkin bisa dibilang bahwa Ijat tidak memiliki masalah kesehatan. Jadi pingsannya itu cuma gara-gara hal-hal yang tadi tuh, yang ngagetin, seram, dan juga wow gitu deh ya sekali lagi. Nah, biar Ijat gak sering pingsan, ini ada beberapa saran, yaitu mengenali situasi yang dapat memicu pingsan dan menghindarinya. Yang pertama itu seperti belajar mengelola stres dan rasa panik. Misalnya dengan melatih teknik bernapas ataupun melakukan yoga. Tapi yang yoga nggak mungkin ya, jadi napas saja. Berusaha menjaga diri tetap fit dengan cukup istirahat dan tidak terlalu lelah. Makan teratur dan mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Dan yang terakhir, mencukupi kebutuhan cairan dengan minuman air putih yang cukup agar terhindar dari dehidrasi.
Ya kurang lebih gitulah ya mengenai Ijat yang sering pingsan dan bahaya apa enggak gitu. Dan ternyata enggak terlalu bahaya nih pingsannya Ijat, kecuali ada pemicunya yaitu kayak masalah tadi tuh, masalah pada kesehatannya gitu. Nah, kurang lebih gitu dah ya penjelasan mengenai kenapa Ijat susah baca dan mengapa Ijat sering pingsan. Sekali lagi ini adalah beberapa info yang gue dapat dari website alodokter.com dan tidak ngarang ya. Bagi yang masih penasaran bisa langsung klik link di deskripsi atau cari aja sendiri di Google gitu.